Kemarin di antara kita ada yang belok kiri, ada yang baru maksiat. Ayo kita sekarang kembali ke jalan Allah. Apalagi yang udah umur 40 lebih kayak saya, hati-hati. Kata ulama, kalau udah umur 40 lebih tak berubah, biasanya sampai mati tak berubah. 40 lebih masih suka main perempuan, 40 lebih masih suka berzina, masih suka berjudi, masih suka mabuk, masih suka narkoba. 40 lebih masih suka nongkrong di warung kopi, tak pergi ke masjid. Biasanya sampai mati payah nak berubah. Makanya ayo, terutama yang dah 40 lebih kayak saya, yang muda pun gitu gak. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Ingat saudara, kita semua ni pasti mati. Kita semua pasti mati, tak mungkin akan hidup lagi saudara. Ketika malaikat maut datang ke rumah kita, kita meninggal dunia, maka handai tolan tetangga kita, kenalan kita berbondong-bondong, beramai-ramai datang ke rumah kita, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan kita. Tinggallah kita sendiri di kubur sunyi dan sepi, tiada orang yang peduli apalagi mau menemani. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kematian tidak perlu kita takuti, karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Itu yang perlu kita takuti. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khairuz zadit taqwa. Yang artinya sebekal-bekal, sebaik-baik bekal kita menghadap Allah, menghadap kematian adalah ketakwaan kita, adalah amal ibadah kita. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, manil kayyis, siapa orang yang cerdas? Nabi bertanya pada sahabat menjawab, orang yang cerdas, kalau zaman sekarang ya, orang yang cerdas tuh punya duit disimpan di bank, di deposit, ngambil bunga. Hati-hati Pak, hati-hati. Bunga bank tuh haram Pak, haram. Hati-hati Pak, pinjam duit berbunga itu haram. Apa kata Nabi Muhammad? Dosa riba, bunga duit paling kecil dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa bank paling kecil. Yang bunganya cuma 1.000. Gimana kalau bunganya beratus ribu, berjuta-juta? Jadi kata Nabi, suatu hari Nabi bertanya, manil kayyis, siapa orang yang cerdas? Sahabat menjawab, orang yang cerdas punya duit disimpan. Ya, orang yang cerdas punya duit dibelikan emas. Orang yang cerdas punya duit dibangun rumah, beli mobil baru, dibesarkan rumah, bangun sawit, kebun sawit. Ini orang cerdas. Kata Nabi, itu bukan orang cerdas, bukan. Yang dinamakan orang cerdas punya duit ditabung di masjid. Ini cerdas. Barusan Pak, biasanya ada kotak masjid berjalan ya. Itu kalau orang cerdas Pak, masuk di kotak masjid warna merah, warna biru, itu cerdas. Tapi kalau masuk warna abu-abu, itu tak ada cerdas. Orang cerdas punya duit ditabung di panti asuhan, ditabung ke surau, ditabung ke pondok pesantren, ke anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda tua yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Itu orang cerdas. Jadi yang dinamakan orang cerdas, orang yang mengingat masa depan dia nanti dalam kubur. Termasuk juga orang cerdas punya duit, jalan-jalannya kemana? Ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, pergi umroh. Itu orang cerdas Pak. Mohon maaf,